saya mau kasih ijazah sholawat Fatih. Ya, sholawat Fatih. Ada beberapa versi dari sholawat Fatih. Cuman yang mau saya ijazahkan adalah versi yang dari Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Nah, nanti bisa dilihat di layar monitor itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat Fatih. Baca sholawat Fatih ini terserah antum berapa kali, yang penting bisa istiqomah. Yang penting bisa istiqomah. Ibu-ibu kalau pengen anaknya itu cerdas, ya pengen anaknya cerdas, jadikan sholawat ini andalan kalau untuk urusan pendidikan. Yang mau ngapalkan, ya tapi yo belajar, jangan terus mau sholawat gak usah belajar. Ya. Belajar nih, kadang kan belajar itu informasi yang diterima otak akan dimunculkan gak keluar ya, gak keluar, namanya lupa. Kalau kita rajin baca sholawat Fatih ini, nanti akan dimunculkan sama Allah Ta'ala. Muncul. Satu. Yang kedua, yang rezekinya seret-seret. Ya, yang rezekinya seret suka sambat. Ustaz, yai rezeki saya kok seret. Baca sholawat Fatih ini. Sama rodok gentak titik. Allahumma sholli ala sayyidina al-Fatih. Semangat. Lima uhulik. Nabi Muhammad SAW yang membuka segala sesuatu yang digembok. Ya, yang tergembok, terkunci. Yang buka itu Nabi Muhammad SAW. Lawang surga saja kalau enggak dibuka sama Nabi SAW enggak ada yang bisa masuk. Ketika Kanjeng Nabi SAW ketuk pintu surga, ditanya sama surga, siapa kamu? Aku Muhammad SAW. Surganya jawab, saya diperintahkan sama Allah tidak boleh membukakan pintu ini sebelum engkau membukanya dan engkau masuk bersama umatmu. Kalau belum enggak boleh dibukakan untuk siapapun. Pintu surga itu yang buka Nabi Muhammad SAW. Lalu surga yang luar biasa saja yang buka Kanjeng Nabi, masa urusan duitmu ngono kayak bingung awakmu. Paham ya? Yang membuka dengan izin Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya beliau SAW, maka yuk semangat Al-Fatih. Artinya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah menjadi pembuka untuk segala sesuatu yang tertutup. Dihayati betul itu. Kalau udah kita bacanya dengan penghayatan, asyik itu. Nanti cari di YouTube, ya cari di YouTube Thoriqoh Tijaniyah itu yang biasa membaca sholawat Fatih ini. Didengarkan saja itu nikmatnya luar biasa. Nah, saya sarankan gak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Ada yang kemarin nanya sama saya, Bib, saya mau baca sholawat 1 hari 1000 kali. Saya bilang jangan, istiqomahkan saja 100 kali tapi bacanya 1000 kali. Bingung dia. Maksudnya gimana, Bib? Loh, saya kan pengalaman Mas, jenengan kan belum pengalaman. Mungkin hari ini 1000, lusa 1000, minggu depan 1000, ya. Minggu berikutnya 0. Manusia itu nafsunya seringkali mempermainkan diri manusia. Baca aja tiap hari 1000, tapi niatkan yang istiqomah 100. Jadi 100 ini harus, 900-nya bonus. Ya 900-nya bonus. Sehingga ketika kamu gak mencapai angka 1000, dapatnya cuma 200, 300, aman. Oh niatnya istiqomahnya memang cuman 100. Dan 100 itu gak cuman, itu udah banyaknya luar biasa. Nah 100 ini kalau dibaca langsung kan ya kesel. Capek loh menungso, kok kita ini kan masih menungso yang begini ya. Memang kita masih manusia begini. So duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih 100. Nanya, Ustaz selesainya kapan? Tapi kalau 100 itu dibagi 5 waktu, berarti cuma 20. 20 itu kalau dibagi 2, 10. Nah 10 itu enggak berat, artinya sambil menunggu sholat zuhur baca 10 kali. Nanti selesai sholat sambil jalan misalnya kembali ke kantor baca 10 kali. Sehingga 1 hari 100 kali selesai, enggak kroso. Ya tidak terasa. Aturlah, oh Ustadz saya bisanya lebih enak sekali duduk rampung, ya wis
Sekali duduk selesai kapan? Waktu tahajud. Enggak, iya. Masya Allah, ya, waktu tahajud. Ternyata besoknya kesiangan. Hilang tak tahajudnya gitu kan ya. Hilang tahajudnya, hilang sholawatnya. Wah Ustadz, saya mau mujahadah. Gimana? Saya tidak akan tidur sebelum baca sholawatnya 100 kali. Masya Allah. Setan yang ngerti. Wah ini ngono terus repot. Maka sama setan sebelum sholat sudah dibuat tidur. Gak sempat baca sholawat lagi. Ya gak sempat baca sholawat. Yang ringan saja. Jangan memaksakan diri. Biar bisa istiqomah. Setiap orang tahu kesenangannya di mana itu. Yang biar dia bisa istiqomah. Dikelola. Sehingga nanti kita nggak beban. Ya, amal soleh itu lakukan Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Farah surur yang senang. Betul kita harus berjuang. Tapi berjuang dengan senang kan enak tuh ya. Sama berjuang dengan susah. Lihat itu orang-orang dulu. Kalau kerja bakti mau ngangkat benda yang berat. Saya mau nanya, pakai nyanyi enggak? Nyanyi. Ada lagunya gitu kan ya. Ngangkatnya itu dengan lagu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan para sahabat. Menyanyi. Ya dengan satu qasidah bareng-bareng ketika bangun parit Khandaq, bangun Masjid Nabawi. Itu dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi berat tapi dihibur dengan sesuatu yang menyenangkan. Caranya emang begitu. Nanti kalau begitu bisa istiqomah. Termasuk tadi gunakan untuk sabar tadi. Gimana caranya saya bisa sabar? Yang penting yang dipakai halal ya. Jangan, Bib, biar sabar ya, sebotol 2 botol, Bib. Ngawur ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau enggak begini saya enggak sabar, ngawur itu. Harus yang halal, halal itu. Cara menghiburnya dengan yang halal. Termasuk guyon sama anak. Mohon maaf Bu Ibu, maaf Bu. Ini saya akan ngadepin teman-teman macam-macam yang nanya itu. Ini kalau kasusnya suaminya nyebelin Bu. Ya, jangan sampai anaknya dijadikan nyebelin. Kalau suaminya nyebelin ya main sama anaknya toh. Bapak kurang iso dijak ngomong. Ya apa-apa lah ngomong be anaknya. Suaminya misalnya temperamen, kasar, ya udah sama anaknya, anakku gimana kabar ya anaknya. Juga be anak kan senang. Gak hidup menuntut disapa sama suami. Kesian tuh. Kalau Anda jadi istri, hidupnya nunggu disapa suami dan sebel ketika gak disapa. Akhirnya apa? Mati ngadeg. Stres. Jadi kalau suami gak mau nyapa, gak apa-apa deh aku mulai nyapa. Kalau dia tetap gak mau nyapa, ya wes lah nyapa anak. Guyon sama anak. Itu namanya menghibur diri dengan yang halal. Itu sabar. Itu kok ditawasuli terus, nanti lama-lama suaminya dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, berlaku hal yang sama. Clear? Dah, siap praktek? Apa? Sabar. Sabar itu ya pasti harus praktek. Karena setiap orang itu dalam kehidupan punya masalah sendiri-sendiri. Dan tidak ada solusinya kecuali dengan sabar dan sholat. Kalau itu kita amalkan selesai. Urusan kita beres. Hutang tanah Masjid Ar-Raudhah masih 2 miliar. Mesti jenengan ngomong sabar. Betul kan ya? Sabar Beb. Ya, hutangnya tanah masih 2 miliar. Sabar, iya sabarnya caranya gimana? Ya ini cara saya sabar. Cara saya sabar dengan ngajar, ketawa, ngobrol, sholawat, nyenangkan orang. Kan penak toh. Lihat timbang yang begini. Tanya lagi, Ustaz kenapa kok ikut cari? Gak usah ikut-ikut. Orang melu nyumbang enggak ya. Saya mau nanya ini Ustadznya stres atau enggak stres? Stres, dipotret, masukkan di dunia maya. Ustadz stres. Ya orang memper, masuk Ustadz stres. Ya na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak ada judulnya Ustadz stres, Kiai stres, ya ulama stres. Enggak ada, nyantai. Karena udah tahu rumusnya sabar. Sabarnya itu gimana? Ya begini ini. Ya baca munjiah, menikmati hidup. Ada orang yang tambah bingung. Bib, ya
itu utangnya masih 2 miliar Beb. Iya, Habib kok tampak bahagia. Lah karepmu piye? Saya mau nanya, karepmu terus maksudmu tuh aku suruh ngapain? Ya mbok rodok stres sithik lho Beb itu ya. Koplak itu kan ya. Ya kita ini suruh menjalani hidup dengan senang. Utang itu bukan untuk diratapi, tapi untuk dibayar. Betul? Maka meratapi itu tidak akan menyelesaikan hutang. Tapi kalau kamu bersenang-senang, kamu bahagia, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukur pasti aku tambah. Mau Allah kasih macam-macam kok utang, utang. Anak ganteng, lucu, ketutup utang. Jadi begitu lihat anaknya, utang. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Sambal terasi enak, mau dimakan, ketutupan utang. Jadi apa nih? Pedesnya menyiksa. Tetap pedes tapi menyiksa. Beda dengan para kiai, para ulama yang udah paham ilmunya ya. Begitu ada bisikan utang ya, akan ngomong terasi enak gitu terasi. Utang urusan Gary. Terasi sambal tempe. Temennya nanya nih, muridnya, ya kok sakit ngaten. Lah terus kok karepmu kon piye aku? Ya begini cara hidup. Paham? Nah, ini memang susah kalau diterangkan pakai kitab. Oh, ini ilmu kehidupan dan memang ini pelajaran dari kitab, judulnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuman wujudnya sabar tuh begitu, bukan sabar itu diem matung. Kamu lagi ngapain? Sabar. Bukan sabar, itu orang stres. Gak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sabar kemudian berdiam diri gak beraktivitas, gak ada. Itu namanya orang stres. Sabar tuh ya dicaci maki tetap dia itu beraktivitas. Ini enggak, disinggung Didi aja ngunci pintu di kamar. Handphone dimatikan, ngapain? Sabar aku. Ora sabar ki mutung. Ya itu bukan sabar tapi mutung. Mutung tuh bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngambek ya. Ngambek tuh bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Merajuk ya. Nah, Indonesianya merajuk ya. Itu namanya merajuk, itu mutung, merajuk. Tapi orang sabar lain. Kau yang gue ngapa? Sabar ya aku. Nah orang sabar tak alek awakmu. Itu namanya sabar. Terakhir. Ini enggak rampung-rampung. Ini kitab tak buka tapi enggak dibaca ini. Udah ditandain mau dibaca tapi enggak kebaca. Ternyata kitabnya sudah berbicara. Saya itu belajar ilmu sabar dari supir truk ketika macet. Maka saya terima kasih sama teman-teman supir truk. Saya banyak dapat ilmu di jalan dari supir truk. Serius. Ketika Ramadan ya, Ramadan. Bukan H-7, bukan, masih -10, -11. Ternyata itu seluruh orang yang dari Jakarta berpikir ambil curi start. Ya, diperkirakan macetnya H-7 gitu kan ya. Jadi H-10 udah curi start. Sementara saya nyaman saja, masih H-10 gitu kan ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Solo itu ya lancar. Subhanallah. Ternyata yang berpikiran seperti saya itu banyak. Pada saya H-10 itu pada berangkat, ada yang ngambil cuti. Macet, mandek. Nah, yang lain itu udah paham, jadi bawa sangu untuk sahur. Ya, sahur apa itu? Bukan di jalan, di pinggir tol. Pada parkir di pinggir tol, sahur gitu kan. Nah, kita yang nggak sahur ini kan cari tempat sahur. Masuk rest area nggak bisa, rest areanya penuh, ketutupan. Nah, ini mobil nggak gerak, 4 jam nggak gerak. Nah, supir truk itu asik. Jadi nggak kemudian supir truk itu enggak. Sabarnya nunggu mobil jalan, truk jalan itu nyantai, ngantuk turu. Alhamdulillah macet turu sih. Karena konsepnya supir truk sederhana. Nanti kalau waktunya jalan lah digugah, selesai toh. Betul kan ya? Gak mungkin gak digugah, tinggal dibangunkan, tinggal bangun jalan lah
lagi. Lah yang nggak ngantuk, turun dari truknya, turun di pinggir jalan, ngebel bojone. Adik, ya ngakak ngobrol. Saya lihat, Masya Allah, aku niru sing dia gini. Saya niru yang tidur enak, ya melu turu enak gitu ya. Dan betul memang di bro bangun gitu ya, jalan-jalan, oh ya jalan lagi, macet lagi, tidur lagi. Asik. Jadi mengelola kondisi macet yang sangat tidak enak, itu bisa jadi nikmatnya luar biasa. Karena apa? Kepandaian ya mengelola situasi yang gak enak, gimana caranya jadi enak. Clear? Nah ini ilmu dari supir truk. Ya, gak perlu cari macet dulu mau praktek, tak praktek gue macet yang di ya. Bukan begitu. Tapi kan banyak nih kemacetan dalam hidup kan banyak ya. Oh ini saya jualan ini kok lagi gak rame, kok sepi. Ya wes lah tutup sisan. Ya, daripada sepi, gak jelas, tutup sekalian. Cepet tutup. Naik motor marani istrinya. Mas kok tokonya tutup kenapa? Saatnya liburan sama kamu, yuk jalan-jalan. Lah kenapa? Oh cinta ini yuk rana wongi kok. Lak metu be awakmu nyeneng awakmu sapa ngerti rezekine teko. Masyaallah. Bojo. Seneng lihat keliling. Tapi kepalanya jalan berpikir, ya ternyata bukan sekedar moncengkan istrinya. Ternyata keliling ke rumah teman-temannya cari obyekan gitu. Ya cari obyekan, daripada diem di toko gak ada hasil, lebih baik mengejar yang bisa mendatangkan hasil. Tapi sekali melangkah memenangkan pertarungan, istrinya dibisiki, melaku-melaku, toko tak tutup demi dirimu. Padahal golek obyekan. Tolong mas ya, ini jangan dipraktekkan ya. Ini namanya cara ya menjadikan situasi yang gak enak jadi enak. Alhamdulillah jam 10:30. Dan mudah-mudahan barokah manfaat.